Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah Kewarganegaraan kelas C akan mempresentasikan hasil diskusi proyek kami yang berjudul Persepsi Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Andalas terhadap Batas Toleransi Beragama dalam Dinamika Sosial Sehari-hari. Nah, untuk anggotanya sendiri, itu ada saya sendiri, yaitu Afwan Nasution, dan rekan saya itu ada Rahmat Maulana, serta Haikal Imam Satria Iflah, dan juga Saswito Kurniawan. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil uh, project dari kami. Nah, untuk project kami menggunakan beberapa metodologis. Ini metodologis kami gunakan, di sini ada kualitatif. Namun sebelum itu, mungkin kita akan fokus dulu terlebih dahulu untuk case yang kami angkat. Untuk permasalahan yang kami angkat itu merupakan sebuah permasalahan pluralisme dan juga multikulturalisme, di mana pluralisme itu adalah sebuah konsep gagasan, sebuah ideologi di mana yang berfokus pada subjek atau pemaknaan serta pandangan individu terhadap fenomena toleransi dalam interaksi sosial kampus. Nah, sementara multikulturalisme itu adalah pluralisme juga, namun dalam versi yang lebih formal serta administratif. Nah, secara definisi, multikulturalisme merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya penghormatan, perlindungan, dan pengakuan terhadap keberagaman. Jadi pluralisme adalah rasa antar sesama dan juga multikulturalisme adalah pengakuan dalam keberagaman itu sendiri. Untuk metodologinya, kami menggunakan sebuah pendekatan fenomenologi, di mana pendekatan ini adalah pendekatan yang cocok untuk permasalahan karena berfokus pada pengalaman subjektif, pemaknaan, serta pandangan individu terhadap fenomena toleransi dalam interaksi. Lalu juga metode ini juga sesuai dengan rumusan masalah yang kami angkat. Untuk fokusnya itu adalah fokus persepsi dan pengalaman mahasiswa terhadap batas toleransi beragama. Nah, untuk aspek-aspek yang kami tinjau, itu ada yang pertama ada interaksi antar mahasiswa, serta toleransi dalam kehidupan dinamika kampus. Lalu, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, di mana bentuk-bentuk konkret dari metodologi metodologi kami yaitu adalah melakukan sebuah kuesioner dan juga wawancara. Di mana kuesioner itu kami menargetkan ada 10 responden dengan 10 pertanyaan masing-masing respondennya. Lalu untuk wawancara kami juga mencari sebanyak 5 narasumber dan masing-masing narasumber itu kami tanyakan sebanyak 3 pertanyaan. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Afwan. Selanjutnya itu pada tahap pelaksanaan. Untuk lokasi pelaksanaan sendiri kami melakukan pada dua lokasi. Pada lokasi pertama yaitu di Departemen Teknik Elektro Universitas Andalas, yang mana sebagai lokasi utama untuk pengambilan data responden. Dan untuk yang kedua kami lakukan secara online melalui kuesioner pengisian G-Form. Untuk waktu pelaksanaan kami melakukan wawancara pada tanggal 18 Mei 2026 serta dilakukan di jam 9 dan juga 16 WIB. Pada tahapan pelaksanaan, pada pra persiapan kami melakukan penyusunan pertanyaan, di mana kami dilanjutkan dengan kami membuat pertanyaan kuesioner dan membuat pernyataan untuk wawancara. Setelah kami selesai melakukan pembuatan pertanyaan kuesioner dan membuat pertanyaan wawancara, kami mencari responden serta narasumber, dan di mana nanti hasilnya akan dilakukan diskusi hasil. Pada wawancara sendiri untuk hasil diskusinya akan kami jadikan hasil analisa. Selanjutnya untuk profesionalisme dalam interaksi. Di sini ada interaksi lintas agama dalam kegiatan akademik dan organisasi berjalan sangat kondusif. Pada batasan pada ranah teologis, batas toleransi tertinggi mahasiswa berhenti ketika menyentuh prinsip akidah dan ritual ibadah. Untuk harmonisasi kampus yang pasif, kondisi toleransi di lingkungan kampus dinilai aman dan minim konflik terbuka. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Haikal Imam. Baik, terima kasih Rahmat. Untuk tahapan selanjutnya itu ada hasil dari responden kuesioner yang telah disebarkan tadi. Eh, Bagaimana sebelumnya rekan saya menjelaskan, di sini saya dan teman-teman rekan-rekan saya menyebarkan sebuah pertanyaan kuesioner di mana sebanyak 10 pertanyaan dan satu pertanyaan itu diberikan 3 buah pilihan. Dan untuk pertanyaan pertama itu
di mana 77,8% mayoritas mahasiswa itu setuju sangat terbuka terhadap keberagaman dalam kelompok praktikum demi memperkaya diskusi. Untuk pertanyaan kedua yaitu sebanyak 88,9%, di mana sebagian besar responden setuju untuk menuntut adanya toleransi waktu berupa jeda yang jelas agar mahasiswa bisa beribadah dengan tenang. Untuk pertanyaan ketiga, di mana sebanyak 77,8% mahasiswa memilih untuk bertindak rasional menjadi penengah yang netral guna meredam suasana. Untuk pertanyaan keempat, di mana 77,8% didominasi jawabannya menunjukkan bahwa mahasiswa setuju untuk menghendaki adanya evaluasi terhadap aturan yang membatasi ekspresi keagamaan minoritas. Untuk pertanyaan kelima, di mana 77,8% konsep toleransi di lingkungan kampus harus lebih banyak diartikan secara aktif, di mana sebagai upaya untuk mengakui hak hidup agama lain dan bekerja sama. Untuk pertanyaan keenam, sebanyak 77,8% responden merasa diskusi keagamaan aman dan edukatif asalkan dilakukan dengan kepala dingin untuk tujuan akademis. Untuk pertanyaan ketujuh, di sebanyak masing-masing itu 33,3% menunjukkan polarisasi kuat antara mahasiswa yang bersedia ikut membantu kepanitiaan. Pertanyaan ke-8 itu sebanyak respon sebesar 44,4% menunjukkan bahwa mahasiswa bersikap kondisional. Untuk pertanyaan ke-9 yaitu sebanyak 66,7% mayoritas mahasiswa merasa prihatin dan menganggap kampus masih perlu berbenah dalam menciptakan ruang yang aman bagi keberagaman beragama. Untuk pertanyaan terakhir itu sebanyak 55,6%, di mana mahasiswa menganggap penerapan toleransi sudah berjalan sangat baik dan harmonis. Untuk selanjutnya itu dilanjutkan oleh rekan saya, Seswito. Terima kasih. Tentunya untuk dari luaran kami ditujukan mengajak atau untuk menerapkan kampus ini adalah wadah untuk memperkait dari saling menjaga dapat menjadi aksi himbauan dan keterbukaan mahasiswa untuk bekerja sama profesional tanpa yang kami maksud ketika orang melihat kami ini sesuai dengan hasil survei kami dapat mahasiswa itu hanya toleransi dan toleransi jadi kami menunjukkan poster ini untuk mengimbau kembali kepada mahasiswa yang melihat untuk menerapkan toleransi di kehidupan kampus. Yang dapat saya sampaikan, saya kembali. Baik, terima kasih dari Awit. Mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 10. Saya sebagai ketua dari kelompok mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.